يا ربي يا نبيل دين دعني يا ربي نبيك رجعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertobat, siapapun yang pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah, ya Allah, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun itu. Teman-teman sekalian, gimana caranya taubat kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi taubat yang murni, taubatan nasuha? Pertama, kata ulama, taubat yang paling baik itu adalah taubat yang disegerakan, bukan ditunda-tunda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga. Wasari'u artinya bersegera. Ini mirip dengan yang disampaikan Nabi SAW. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Artinya iringilah setiap dosa dengan taubat. Udah saatnya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Balikan lagi kepada Allah. Ajak damai Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Mudah. Allah itu pemaaf. Allah itu gak pendendam. Allah itu pemurah. Kalau kita pengen ngajak balikan kepada Allah, cukup dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, aku yang zalim, aku yang salah. Akui kesalahan kita, minta ampun sama Allah, maka insya Allah hubungan kita akan kembali baik. Jadikanlah kami orang-orang yang taubatan nasuha. Janganlah Engkau kembalikan kami kepada dosa-dosa itu ketika kami menjadi lemah, ketika kami tidak kuat menghadapi ujian-ujian keimanan darimu, sehingga kami kembali ke belakang sebagaimana orang-orang yang munafik kembali ke belakang. Ya Allah, sabbit qulubana, tetapkan hati kami dalam ketaatan ya Allah. Tetaplah hati kami dalam amal saleh, seberat apapun ujian yang Kau timpakan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang menyerah dan undung dari kebaikan-kebaikan karena kami tidak mendapatkan penghargaan dari manusia ya Allah. Jadikanlah kebaikan yang kami lakukan hanya kami niatkan mencari ridha-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi lemah dalam beramal saleh hanya gara-gara mengharapkan balasan dari manusia ya Allah. Kuatkanlah iman dan hati kami dalam ketaatan. Tetapkanlah keistiqomahan kami ya Allah, dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengenal, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngelihat,
Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Oh Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu wahai hambaku? Malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya. Besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah nggak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari. Malaikat, ya Allah nih udah besok nih. Ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Ya Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur. Mungkin bentar lagi dia bangun, nggak bangun juga. 24 jam Allah nunggu kita. Nggak boleh catat dulu. Hari pertama nggak bertobat, nggak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat. Siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid. Mana hambaku yang itu nggak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah. Kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda, alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Gimana? Di depan mihrab. Begitu imam mau naik ke atas mimbar, Allah, mana hambaku? Kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Gak datang juga, ya udah malaikat tunggu Jumat yang akan datang. Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat, tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tunggu di langit dunia. Ini Ramadan, mudah-mudahan hambaku datang. Gak datang juga, Allah tunggu. Oh siapa tahu nanti dia akan datang kalau nanti dia sudah menikah. Udah nikah belum datang juga. Ya udah deh, wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku gak sadar, kasih dia sedikit masalah.